122. Di sini saya akan menjelaskan folklor yang ada di daerah saya, yaitu Nyiramkeun atau Jamasan. Nah, yang pertama saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu ya. Tradisi Nyiramkeun atau Jamasan merupakan ritual penyucian benda-benda keramat atau pusaka yang diyakini memiliki nilai historis dan spiritual. Proses ini tidak hanya bersifat sakral, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Selain itu, tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Namun di era globalisasi, keberadaan folklor seperti Nyiramkeun Jamasan menghadapi tantangan besar. Generasi muda cenderung kurang memahami makna pentingnya tradisi ini, sehingga ada kekhawatiran akan hilangnya praktik budaya tersebut. Oleh karena itu, pelestarian folklor melalui penelitian ini, dokumentasi dan edukasi sangat diperlukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Nyiramkeun atau Jamasan tetap terjaga dan diwariskan ke generasi yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yaitu asal muasal ritual Nyiramkeun atau Jamasan. Tradisi Nyiramkeun atau Jamasan berasal dari budaya Jawa sejak zaman Kerajaan Mataram, yang berfungsi sebagai ritual penyucian benda-benda pusaka seperti keris dan tumbang. Di Desa Sangiang, Kabupaten Majalengka, tradisi ini tidak hanya bertujuan membersihkan pusaka, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, serta harapan akan keberkahan dan keselamatan. Biasanya Nyiramkeun atau Jamasan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti di bulan Safar dalam penanggalan Sunda. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Nyiramkeun atau Jamasan dilakukan pada tanggal belasan karena berkaitan dengan perhitungan kalender Sunda, di mana tanggal ini berkaitan dengan bulan purnama yang dianggap memiliki kekuatan untuk penyucian. Waktu tersebut selaras dengan siklus alam dan memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan serta kematangan spiritual. Selanjutnya ada makna di dalam Nyiramkeun. Yang pertama ada pembersihan fisik dan spiritual. Air yang digunakan untuk memandikan benda pusaka melambangkan penyucian dari segala hal negatif, baik secara fisik maupun spiritual. Yang kedua ada penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan tokoh terdahulu serta yang telah mewariskan benda pusaka serta nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga ada pelestarian budaya. Ritual ini menjaga warisan budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai identitas masyarakat Sangiang. Yang keempat, mempererat solidaritas sosial. Proses ini melibatkan banyak orang, menciptakan kebersamaan dan memperkuat hubungan sosial antar warga. Nah, jadi warga setiap melaksanakan acara ini tuh bergotong royong, jadi memperkuat hubungan antar warga lain. Yang kelima ada simbol keselamatan dan berkah. Masyarakat percaya bahwa dengan menjaga tradisi ini, mereka akan mendapatkan perlindungan, berkah, dan kesejahteraan dalam kehidupan. Lalu ada tujuan diadakannya Nyiramkeun atau Jamasan. Ritual ini bertujuan untuk pelestarian budaya, penghormatan kepada leluhur, serta memperkuat kebersamaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa tradisi ini membawa berkah, kesehatan, dan keselamatan, sementara mengabaikannya dapat mendatangkan malapetaka. Selanjutnya ada analisis sosial budaya dalam tradisi Nyiramkeun atau Jamasan. Yang pertama, aspek sosial. Memperkuat solidaritas masyarakat. Tradisi ini melibatkan seluruh warga desa, baik tua maupun muda, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong dalam komunitas. Lalu ada menjaga identitas kelompok. Nyiramkeun atau Jamasan menjadi simbol identitas budaya masyarakat Desa Sangiang, membedakan mereka dari komunitas lain dan memperkuat
generasi muda diajak untuk mengenal dan memahami warisan budaya melalui partisipasi dalam tradisi ini, sehingga nilai-nilai luhur tetap lestari. Lalu ada aspek budaya. Pelestarian warisan leluhur. Ritual ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya menjaga benda-benda pusaka yang memiliki nilai sejarah dan spiritual. Kepercayaan terhadap kekuatan spiritual. Masyarakat meyakini bahwa benda pusaka yang dibersihkan dalam ritual memiliki energi spiritual yang dapat memberikan perlindungan dan berkah. Lalu ada simbol penyucian dan keharmonisan. Air dalam ritual ini melambangkan pembersihan baik secara fisik maupun spiritual, mencerminkan konsep harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Lalu ada aspek ekonomi. Dampak terhadap wisata budaya. Tradisi ini dapat menarik wisatawan dan peziarah yang berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Lalu ada peluang bagi UMKM lokal. Selama acara berlangsung, masyarakat sering memanfaatkan momen ini untuk berjualan makanan, souvenir, dan perlengkapan ritual. Selanjutnya ada analisis fungsi dalam nyiramkeun. Yang pertama, fungsi spiritual. Sebagai bentuk penyucian benda pusaka yang telah diyakini memiliki kekuatan mistis. Sebagai sarana memohon perlindungan dan keberkahan melalui ritual sakral. Yang kedua, fungsi sosial dan identitas budaya. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas masyarakat yang masih memegang teguh warisan luhur. Melalui ritual nyiramkeun atau jamasan, masyarakat berkumpul dan berinteraksi sehingga memperkuat hubungan antar sosial dan gotong royong. Yang ketiga ada fungsi pelestarian warisan leluhur. Tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan sejarah tetap diwariskan ke generasi berikutnya. Yang keempat ada fungsi psikologis dan kepercayaan diri. Masyarakat yang telah menjalankan ritual ini merasa lebih tenang dan percaya diri karena telah menjalankan kewajiban adat. Ritual ini memberikan keyakinan bahwa mereka tetap dalam perlindungan dan mendapat berkah dari leluhur. Lalu yang terakhir ada analisis nilai dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang agama. Nah, menurut sudut pandang agama, ritual ini berkaitan dengan kepercayaan spiritual dan penghormatan kepada leluhur. Beberapa agama mungkin memandangnya bertentangan dengan ajaran tauhid, mengandung nilai kesucian dan kebersihan yang bisa selaras dengan ajaran agama tertentu. Biasanya melibatkan doa ritual keagamaan dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada sudut pandang budaya. Merupakan warisan budaya Sunda yang diwariskan turun-temurun. Simbol kearifan lokal yang menghormati benda pusaka dan leluhur. Sering dikaitkan dengan seni tradisional seperti musik dan mantra. Membantu pewarisan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga ada sudut pandang sosial. Meningkatkan kebersamaan, memperkuat hubungan sosial antar warga. Mempererat hubungan antar generasi melalui transfer nilai budaya. Menjadi identitas komunitas yang menjunjung tinggi adat luhur. Berpotensi sebagai daya tarik wisata budaya yang menghidupkan ekonomi lokal. Lalu dari sudut pandang ilmu ya, bisa dikaji dalam bidang antropologi dan sejarah untuk memahami budaya masyarakat. Dalam sosiologi, ritual ini menunjukkan bagaimana tradisi membentuk identitas sosial. Dari aspek ilmu konservasi, membantu pelestarian benda pusaka bersejarah. Lalu yang terakhir secara psikologis, memberi rasa ketenangan dan kepercayaan diri terhadap pemilik benda pusaka. Maka para sesepuh, para kuncen, diaturakan ninggi langsung ke panggung.
ربي صل وسلم بيوم الآخر فبوكي أبي. Di dalam proses memandikan pusaka biasanya diiringi dengan tawasulan atau salawatan ya. Nah biasanya ada 7 orang kuncen yang memandikan, dimulai dari kuncen tertua hingga ke-7 kuncen bergantian. Setelah kuncen tersebut selesai memandikan, biasanya ada masyarakat juga gitu yang ingin memandikan, dan itu dipersilahkan, diperbolehkan. Kesimpulan dari nyiramkeun atau jamasan yaitu tradisi sakral yang bertujuan untuk membersihkan dan mencucikan benda pusaka sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Ritual ini memiliki makna sosial sebagai sarana memperkuat solidaritas masyarakat, makna budaya dalam menjaga warisan leluhur, serta dampak ekonomi dengan membuka peluang wisata dan usaha lokal. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara spiritualitas, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi ini agar tetap lestari di masa depan. Esensi dari nyiramkeun adalah bukan untuk menyembah atau mengkultuskan pusaka, tetapi sebagai pengingat jasa para leluhur terdahulu, sebagaimana yang tersirat dalam naskah kuno Sunda Hanamuni Hanamake Tan Hanamuni Tan Hanamake, yang artinya kurang lebih adanya dahulu menjadi penyebab adanya sekarang, tidak adanya dahulu tidak adanya sekarang. Hikmah yang dapat kita petik dari ritual nyiramkeun atau jamasan bukan hanya membersihkan wujud pusaka, tapi membersihkan diri pribadi manusia yang nyata, baik membersihkan laku lampah, isi hati, dan pikiran supaya menjadi bersih dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja hasil laporan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi